Oke, sesi kali ini kita akan coba membuat website yang cukup sederhana, mulai dari header, kemudian menambahkan mungkin untuk gambar, ada yang mungkin mengenal hero image atau slider, kemudian kita tambahkan artikelnya sampai membuat footer sederhana seperti ini. Oke, langsung saja kita buka Sublime Text-nya atau editornya. Rekan-rekan silahkan menggunakan yang lain ya. Oke. Nah, di sini kita simpan yang pertama, misalkan kita simpan dengan nama ini ya, web sederhana. Oke. .html. Oke, langsung saja. Seperti biasa kita buat struktur HTML dasarnya, ketik HT, tekan Ctrl spasi ya. Nah, kita buat judul web sederhana misalkan. Oke. Nah, kalau sudah, kita siapkan dulu CSS-nya. Nah, CSS-nya kita simpan dengan nama misalkan style web sederhana .css. Oke. Kalau sudah save. Nah, kemudian kita akan coba panggil ininya, CSS-nya, link, Ctrl spasi ya, ketik style web sederhana .css. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita akan siapkan penampung kata bagian atasnya dahulu ya. Nah, kita coba langsung pakai div. Nah, kita buat kotak yang menampung header. Nah, di sini misalkan saya beri nama container ya. Oke. Misalkan container. Nah, seperti ini. Oke. Nah, isinya apa? Di sini saya isikan div header ya nanti. Div titik header, tekan Ctrl spasi. Oke. Misalkan kita isi nanti, kita coba ya. Kita isi di dalamnya ada misalkan ini ya, H1. Oke, misalkan kita beri nama, ini kita kasih kelas aja berarti. H1 judul. Oke. Web sederhana. Oke. Seperti ini, kita akan coba tampilkan dulu. Apakah, oh ya, stylenya dulu. Saya tambahkan untuk stylenya. Saya kasih komentar style. Oke, untuk yang pertama saya buat, untuk semuanya saya buat margin 0 misalkan. X. Nah, saya panggil di sini namanya web sederhana. Sederhana. Enter. Nah, seperti ini ya. Nah, bedanya apa kalau misalkan sebelum saya berikan ini, misalkan nggak saya berikan, kita lihat. Nah, belum ada efeknya ya. Oke. Nah, saya tambahkan. Ini ya. Oke. Ini sudah tampil.
Oke, kalau sudah kita coba isikan. Mulai yang pertama ini dulu ya, kontainer ininya ya. Lebar kontainernya seberapa? Ini kan belum kita atur. Ini jadi ada kelas kontainer, kemudian kelas header dan kelas judul. Kita coba isikan CSS-nya. Oke. Untuk yang pertama, kontainer. Oke. Oh, maaf. Ini untuk kontainer kita isikan misalkan lebarnya berapa? 960 misalkan. Jangan lebar-lebar. Kemudian marginnya kita pakai ini aja. Marginnya kita pakai auto aja. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan untuk ketentuan bodinya ya. Oke. Body. Nah, misalkan pakai font. Nih fontnya bebas nanti rekan-rekan. Untuk fontnya bebas, misalkan font yang saya gunakan ukurannya 16 pixel, jenis fontnya saya pakai punyanya Microsoft misalkan Sequo UI. Oke, kemudian background colornya saya coba misalkan kalau rekan-rekan pakai heksadesimal misalkan 0000, ini berarti warna hitam ya. Nah, warna hitam. Kalau misalkan putih berarti apa? F. Ini putih ya. Oke. Nah, kalau misalkan abu-abu, oke mungkin pakai yang ini aja. Oke. Ya, agak sedikit abu-abu. Oke, untuk warna tulisannya mungkin tetap hitam ya, atau boleh diganti juga boleh. Misalkan light blue. Oke. Oh, ternyata biru aja. Oke. Oh, kurang cocok ternyata ya biru. Berarti kita coba misalkan yang mendekati warna ini, misalkan 3. Oke, jadi enggak. Oh, oke. Enggak hitam banget juga, ini sedikit abu-abu tua ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tambahkan ini. Jadi, misalkan kontainernya kita tandai pengen menggunakan warna apa. Oke. Kita tandai dahulu. Misalkan tambahkan warna background color. Kita coba tes warna putih tadi. Oke, kita tag. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kotak kontainer yang kita buat tadi, ini ya. Ini yang menampung ini mulai dari header, judul, oke di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan CSS untuk judulnya ya. Nah, kita misalkan oke. Ini kalau saya besarkan, nah kalau saya kecilkan tampilannya seperti ini. Ini ya. Nah, kita akan coba buat CSS header. Nah, kita cek. Misalkan kita tambahkan, ingat ya, padding berarti jarak ke bagian dalam. Oke. Misalkan kita cek 20 pixel, terlalu besar atau tidak. Nah, ini ya. Jadi jarak antara ini dengan kontennya ya. Oke. Sudah, kalau sudah kita tambahkan atur untuk
header judulnya, header titik judul. Nah, misalkan judul kita beri ukuran fontnya misal 40 pixel. Kemudian font weight-nya misalkan tebal. Kita cek. Oke. Ini ya jadi lebih besar. Nah, kalau misalkan ini bold. Sebenarnya kalau font Sego UI itu yang paling tebal itu Sego UI Black, itu paling besar. Kemudian ada Sego UI bold, kemudian ada normal, ada light yang paling tipis. Oke, misalkan saya ini saja udah cukup, nanti gampang kalau misalkan rekan-rekan mau ganti juga boleh. Jadi saya ulangi kembali tadi, baru ke kontainer, kemudian untuk mengatur CSS bodinya, kemudian baru mengatur header, kita cuma tambahkan padding ya, kemudian header judul seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan coba buat menunya ya. Nah, kita coba tambahkan menunya. Misalkan setelah ini ya. Setelah S1 UL LI. Nah, di sini ada link. Oke. Misalkan link relatif aja. Mulai dari home. Kemudian kita copy saja biar cepat. Home biasanya ada about. Oke. About. Misalkan ada produk. Kemudian ada apa ya? Biasanya setelah produk service misalkan ada kontak. Oke. Kita coba preview. Nah, seperti ini ya kalau sudah di preview. Oke. Jadi modelnya list. Secara default list itu displaynya blocks ya. Jadi ke bawah ke bawah ke bawah ya. Nah, kita akan coba atur supaya pertama tidak ada garis bawahnya, kemudian displaynya ke samping bukan ke bawah. Oke. Nah, yang pertama kita tambahkan CSS-nya header untuk UL LI-nya. Oke. Untuk UL LI-nya kita gunakan display, ini ganti. Kemarin kan kita sudah sempat mengenal ada inline block. Kita coba pakai inline block. Kita lihat perubahannya setelah menggunakan ini ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Oke. Jadi, kenapa ini saya menggunakan inline block? Rencananya nanti supaya bisa diatur marginnya ya. Karena kalau misalkan displaynya inline saja, nanti tidak bisa diatur marginnya. Seperti itu. Nah, misalkan ini kan terlalu mepet. Ini terlalu mepet, mau diatur jaraknya. Nah, tadi karena pakai inline block, kita bisa tambahkan margin. Mungkin margin bagian atas kita tambahkan misalkan 20 pixel. Kemudian margin kanan misalkan 10 atau 20 sekalian aja. Nah, kita coba cek Ctrl S F5. Nah, sudah lebih terlihat ada jaraknya ya. Oke, kalau sudah, nah kita akan coba sekarang hilangkan ya, menghilangkan ini kan masih seperti link, masih ada garis bawahnya ya. Nah, kita hilangkan bisa dengan text decoration ya. Text decorationnya nanti kita hilangkan pakai none.
Berarti header ini merupakan bagian apa? Ini kan yang ada garis bawahnya itu penanda link. Jadi kita hilangkan garis bawahnya. Header A, kemudian text decoration none. Oke. Kemudian tambahkan misalkan warnanya. Warnanya misalkan merah. Saya simpan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah garis bawahnya hilang, saya ingin menambahkan ini apa? Saya ingin menambahkan, ini saya ganti orange. Saya ingin menambahkan ini ya, ketika disentuh kemudian ada muncul perubahan warna atau istilahnya hover. Oke, berarti saya tambahkan di sini header hover. Oke, hover. Nah, seperti ini saya tambahkan background colornya. Background color. Warnanya misalkan merah. Oke. Kemudian warna tulisannya apa? Ketika disentuh warna merah, mungkin saya gunakan putih aja. Oke. Nah, ini sama saja ya. Misalkan crash FFF 3 kali dengan ditulis crash FFF FFF 6 kali sama aja. Kita coba cek. Nah, tidak ada perubahan ya. Ada perubahan ketika kursornya kita arahkan. Oke, seperti ini. Oke, sudah ada perubahan. Nah, kalau sudah lanjut, misalkan ini kan masih sedikit banget, hanya sesuai dengan isinya, teksnya aja. Untuk merahnya, kita bisa tambahkan nanti paddingnya. Oke, misalkan kita tambahkan paddingnya, tapi bukan menambahkannya di hover ya. Kita menambahkannya di header. Padding, misalkan 10 pixel. Kebesaran nggak? Kita coba ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, nah, misalkan saya warnanya mau saya ganti. Nah, rekan-rekan bisa mengganti warna bisa dengan mencari di Google, misalkan di kemarin yang saya tunjukkan ada di W3 School, di sana juga ada. Misalkan CSS name color. Oke. Nah, di sini ada ya. Di W3 School akan muncul ini untuk CSS color names. Nah, kita bisa pilih sebenarnya di sini. Oke, cukup banyak. Ini kalau pakai hexa seperti ini, kalau pakai warnanya seperti ini, cyan, dark gray, dark magenta. Ini ternyata istilahnya dark orchid. Ini ya, anggrek, dark violet. Oke, ini cukup bagus kalau misalkan bebas rekan-rekan mau milih warna yang mana. Jadi ini salah satu referensinya pewarnaannya. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut. Kita lanjut misalkan mau menambahkan slider ya. Nah, kita tambahkan dulu di sini. Oke, di bawah div header ya. Oke. Kita tambahkan div misalkan slider. Div titik slider, kemudian kontrol spasi. Misalkan saya beri nama slider ya. Oke. Nah, udah ada ya slider. Oke, kalau sudah, nah saya ingin slidernya berupa gambar. Oke. Nah, berupa gambar, contohnya tadi kan ada gambar. Nah, tapi rekan-rekan
harus hati-hati, jangan asal gambar rekan-rekan ambil karena nanti khawatir ada copyright-nya. Nah, rekan-rekan bisa mengambil beberapa daftar gambar banyak ya. Ada di Freepik, ini free lisensi. Rekan-rekan mau mencari gambar yang apa? Mulai dari foto ini, tinggal diketik foto. Gambar ini cukup saya ambil. Download foto. Oke. Nah, ini saya ambil downloadnya misalkan kan di sini. Oke. Nah, ini kan cukup besar biasanya, ukurannya cukup besar. Biasanya saya edit dulu pakai, misalkan boleh rekan-rekan pakai software pengolah grafis apapun bisa digunakan. Misalkan saya gunakan Photoshop aja, berarti ini aja. Oke. Nah, ini kan ukurannya bisa terlihat di sini 6000 kali 4000. Nah, bisa rekan-rekan atur ukurannya, misalkan saya ingin karena 960, berarti saya buat misalkan 1024. Oke. Kemudian saya save ulang. Misalkan saya letakkan di oke. Oke. Di sini. Oke, misalkan di sini gaming. Saya ganti PNG misalkan. Save. Oke. Nah, kalau sudah saya siapkan gambarnya, saya akan coba panggil ya. Nah, ini kan saya beri nama untuk slider. Berarti saya tambahkan di sini selektor slider. Oke. Tingginya misalkan 250 pixel. Oke. Kemudian background image. Background image. Nah, saya ngambil tadi ada di folder img /gaming.png. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, udah tampil di sini ya. Oke. Nah, ini masih ada tulisannya. Oke, saya hilangkan aja. Oke. Sudah. Kemudian saya perlu atur lagi supaya misalkan ini saya ingin menaikkan arah gambarnya. Ini kan misalkan ketutupan wajahnya, hanya kelihatan sebagian ya. Saya ingin agak naikkan ke atas. Nah, saya bisa gunakan properti ini, background size. Iya ya, background size. Ini pilih value-nya cover. Nah, kalau sudah, kita tambahkan untuk pengaturan posisinya. Di sini ada posisi pertama itu posisi vertikal, posisi kedua posisi ini horizontal, ini vertikal. Nah, vertikalnya misalkan saya ubah misalkan 100 pixel. Coba kita lihat. Nah, oh terlalu atas, berarti saya kurangi 50. Nah, ini kan pas kelihatan. Oke. Kalau sudah,
Slider sudah. Nah, saya akan coba tambahkan paddingnya misalkan ya. Bagian saya tambahkan ini saja. Baik, tambahkan border tapi bagian atas sama bawah. Ini sama ini ya. Nah, boleh tambahkan di sini border top, misalkan border ukurannya berapa piksel dulu, kemudian tipenya solid apa dash atau yang lain. Nah, saya gunakan tipe solid, misalkan di sini 10 piksel, kemudian solid tipenya, kemudian warnanya apa, misalkan merah. Oke, border bottomnya saya tambahkan misalkan lebih kecil, 5 piksel, solid, kemudian warnanya misalkan orange seperti ini. Saya F5. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Kita akan coba menambahkan kontennya sekarang. Oke, untuk menambahkan kontennya, kita tambahkan di bawahnya slider ya. Kita buat div baru lagi. Nah, oke, div misalkan konten. Div titik konten, kontrol spasi ya. Nah, kontennya nanti akan ada apa? Ada judul artikel dan paragraf, misalkan seperti itu. Judul artikelnya saya gunakan H2 misalkan. Oke, H2 misalkan judul artikel. Oke, kemudian paragraf saya pakai kelasnya ini aja. Oke, P, misalkan ada tambahan ditulis oleh siapa, penulis. Oke, dengan ini artikel ditulis oleh, oh, atau tanggal aja, tanggal misalkan sekarang 21 Oktober 2020. Oh iya, oke, maaf tadi kepencet tadi ya. Saya ulangi lagi. Ini saya tambahkan untuk pengaturan kontennya, saya tambahkan padding tadi nih ya. Oke, padding untuk mengatur jarak supaya nggak terlalu mepet. Kemudian kita tambahkan pengaturan ini untuk penulisan judul artikelnya. Misalkan saya tambahkan bold juga. Oke, nih ya. Oke, selanjutnya, oh ya, tambahan untuk penulis konten. Oke, penulis. Oke,
Nah, untuk penulis font size-nya kita buat misalkan lebih kecil. Misalkan 11 pixel, 12, kemudian marginnya kita buat supaya nggak begitu ini, jaraknya nggak begitu jauh. Saya tambahkan 5 pixel misalkan. Oke, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba tambahkan paragrafnya ya di bagian bawah. Tambahkan paragraf. Lorem, misalkan lorem lagi. Oke. Kemudian ada paragraf lagi misalkan. Oke, lorem. Oke, tambahkan paragraf lagi misalkan. Oke. Ya, kita coba. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih terlalu mepet. Nanti kita tambahkan pengaturannya. Oke, teksnya saya mungkin tambahkan lagi, misalkan di sini. Oke, oke, udah cukup agak banyak untuk paragrafnya. Oke, ini marginnya terlalu mepet kayaknya. Coba saya atur. Oke. Oke, saya nolkan aja. Ya, seperti ini dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita atur untuk pengaturan berikutnya. Nah, misalkan yang ini ada footernya ya. Nah, misalkan kita tambahkan footer untuk bagian bawahnya. Nah, kita bisa atur tambahkan footer lagi. Oke. Berarti setelah div ini ya. Jadi div ini untuk konten, penutupnya di mana diperhatikan. Ini penutupnya ini. Berarti kita tambahkan div lagi di sini untuk footer div titik. Oke, div titik footer. Oke, ini kita coba tambahkan untuk footernya. Nah, misalkan di sini footernya kita isi misalkan copyright ya. Enter. Oke, misalkan kelasnya copyright 2020 misalkan nama Anda. Oke. Nah, kalau sudah kita coba lihat. Nah, baru ada tulisan seperti ini. Nah, kita atur. Kita tambahkan mulai dari paddingnya. Oke, kita atur di sini. Footer. Oke, footer. Nah, kalau sudah kita mau beri warna apa? Misalkan background color. Background color. Misalkan warnanya tadi merah misalkan. Red. Kemudian diberikan padding misalkan sekitar 20 pixel. Coba lihat. Oke. 20 pixel. Kemudian kalau sudah, nah sekarang untuk tulisannya footer, kemudian copy. Nah, di sini warnanya apa untuk tulisannya? Tulisan ini mau warna apa? Misalkan saya white. Oke, kemudian
teksnya saya ingin perataannya ada di tengah. Teks legend center. Oke, kemudian fontnya misalkan 12 pixel saja. Oke, seperti ini ya. Jadi cukup sederhana. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah mengimplementasikan tadi mulai membuat kotaknya, kemudian mengisikan ininya ya. Jadi sudah tadi kita mulai dari mengatur list ke dalam bentuk ini ya, dari defaultnya blocks kemudian jadi inline atau inline block. Seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan coba beberapa contoh-contoh layout yang lain.